Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Horunisa dengan NIM 630 2021 0163 dari kelas 3E Ekonomi Syariah yang akan berkuntum dengan judul Ekonomi Syariah Pendorong Ekonomi Umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyan ba'd. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal mutaqu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal taqdu nafsum maqaddamali qaddiwan taqwa innallaha khabirum bima ta'malun. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, bahwa karena kudrat dan iradatnya pada kesempatan ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dalam rangka menuntut ilmu sebagaimana telah diwajibkan kepada kita untuk menuntutnya. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang setia dari awal hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, dunia semakin cantik dan molek dihiasi dengan perkembangan sains dan teknologi yang semakin canggih dan menarik. Akan tetapi, permasalahan-permasalahan di setiap lini kehidupan termasuk dalamnya masalah kemiskinan telah membuat otak ruwet, mumet, dan jelimet. Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat meneruskan pendidikannya, maka ia menjadi bodoh? Bukankah karena miskin seseorang tidak dapat melihat dan mendengarkan berita-berita terkini, maka ia menjadi terbelakang? Bukankah karena miskin seseorang dapat menjual akidah, maka ia menjadi kufur? Masalah ini terus dan terus berputar bagaikan lingkaran setan yang seolah-olah tidak ada perpecahannya. Padahal Islam telah memberikan solusi konkret dengan cara ekonomi syariah pendorong penguat ekonomi rakyat. Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu lantas berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Oleh yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, firman Allah yang baru kita simak mengisyaratkan agar kita umat Islam memiliki ekonomi yang kuat. Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir jilid ketiga menyebutkan bahwa sebab diturunkannya ayat ini berawal dari sebuah pernyataan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, yaitu, wahai Rasulullah, aku memiliki harta yang banyak, akan tetapi pewarisku hanya satu orang anak. Maka bolehkah jika aku bersedekah 2/3-nya? Rasul menjawab, tidak boleh.
Bolehkah jika seperduanya? Rasulullah menjawab, tidak boleh. Bagaimana jika sepertiganya? Tidak boleh. Seraya melanjutkan perkataannya, yaitu, sungguh aku mengharapkan jika engkau dapat warisi keturunan yang kaya dan berharta, dan itulah yang terbaik daripada engkau mewarisi keturunan yang lemah lagi, serta hanya mengharapkan belas kasihan orang lain. Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Islam menginginkan agar setiap orang tua dapat meninggalkan generasi penerus mereka dalam keadaan yang kuat fisik, kuat mental, dan kuat perekonomiannya. Syekh Mustafa Al-Marogi menafsirkan kalimat khaufu alahim sebagai suatu kekhawatiran jika anak-anak hidup terlantar dan tersia-sia. Kenapa demikian? Karena telah diketahui bahwa tolak ukur kesejahteraan tidak sejahteranya seseorang, makmur tidak makmurnya seseorang, dilihat dari keadaan ekonomi. Apabila ekonomi baik, apa yang menjadi hajat hidupnya akan mudah untuk didapatkan. Akan tetapi, jika ekonominya buruk, maka secara pasti apa yang menjadi hajat hidupnya akan sulit untuk terpenuhi. Hadirin rahimakumullah, dalam dunia ekonomi, kita mengenal adanya 3 buah sistem ekonomi. Pertama, sistem ekonomi sosialis, di mana pemerintah secara mutlak mengurus dan mengelola sistem perekonomian mereka. Kedua, sistem ekonomi kapitalis, di mana setiap individu, setiap wirausahawan berhak untuk mengolah serta mengurus keadaan perekonomian mereka. Sistem ekonomi inilah yang telah mengakibatkan yang kaya menjadi semakin kaya dan yang miskin menjadi semakin miskin. Ketiga, sistem ekonomi Islam, di mana dalam sistem ini yang diangkat ke permukaan adalah nilai-nilai ukhuwah dan nilai-nilai kebersamaan. Dengan artian bahwa setiap orang harus saling tolong-menolong. Yang kaya menolong yang miskin, yang kuat menolong yang lemah, tidak ada jarak di antara mereka. Bahkan mereka merasa bahwa mereka bagaikan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sebuah pertanyaan besar yang ada di pikiran kita semua, mengapa umat Islam lebih banyak tenggelam dalam kemiskinan? Menurut Kiai Haji Zarkasi, pertama, banyak di antara kita yang harus berorientasi pada keakhiratan saja. Mereka memiliki pemahaman yang sempit terhadap hadis Nabi Muhammad SAW. Ad-dunya jirah. Dunia ini adalah bangkai yang menjijikan. Dan ad-dunya sijul mukminin. Dunia adalah penjara bagi umat Islam. Pemahaman uang sempit terhadap kedua hadis ini mengakibatkan permasalahan dua duniawi ditinggalkan. Dan Islam pada akhirnya identik dengan masalah kemiskinan. Kedua, kemunduran ekonomi umat Islam disebabkan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, mayoritas umat Islam masih berpikir dengan corak agraris dan kolot. Padahal saat ini dunia bisnis membutuhkan orang-orang yang kreatif dan siap saling berkompetensi dalam yang lainnya. Hadirin dan hadirat yang kami hormati, bagaimana konsep Islam dalam perekonomian? Mari kita simak bersama firman dalam surat An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruh untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kau mengetahui. Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Hadirin rahimakumullah, Syekh Mustafa Al-Maghribi dalam tafsir Al-Maghribi menyatakan bahwa halalnya perniagaan transaksi jual beli jika terjadi saling meridhoi antara keduanya. Sebaiknya Islam sangat mengharamkan adanya penipuan, pendustaan, pemalsuan barang. Sebaiknya Islam sangat mengharamkan adanya itu. Hal ini menunjukkan bahwa ayat ini merupakan dasar dari sebuah sistem ekonomi Islam. Dan ayat ini pula merupakan himbauan pada kita semua agar tidak mencari keuntungan dengan cara riba. Berdasarkan prinsip ini, maka dapat dipahami bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi muawanah,
terdapat di dalamnya sistem ekonomi mudharabah, murabahah, musyarakah, dan di negara kita alhamdulillah setidaknya telah melaksanakan prinsip ini seperti adanya bank-bank syariah. Oleh sebab itu, untuk menopang prinsip ini, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Siapa yang memiliki kekuasaan, maka bersedekahlah dengan kekuasaannya. Dan siapa yang memiliki ilmu, maka bersedekahlah dengan ilmunya. Dengan demikian, pada akhirnya kami mengajak pada seluruh umat Islam untuk bersama-sama mengaplikasikan sistem perekonomian Islam, yakni dengan cara pemberdayaan ekonomi umat. Maka secara tidak langsung, segala bentuk kebodohan, keterbelakangan, kekufuran akan hilang dengan sendirinya. Untuk itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan dalam aktivitas kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.